Halo guys, balik lagi bersama saya Taufik Hidayat. Di video kali ini saya akan membahas film pendek yang berjudul The Virtuoso. Saya sarankan buat kalian yang suka nonton film buat nonton filmnya karena filmnya sangat-sangat seru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang penembak jitu yang sedang mengincar targetnya untuk dibunuh. Dan dengan perhitungan yang sedemikian rupa, dia dapat dengan mudah membunuh dan pergi dari sana dengan sangat aman. Dia adalah John. Dia menyebut dirinya dengan sebutan virtuoso. Setelah John menyelesaikan tugasnya, dia langsung pergi ke pondok untuk bersiap menerima misi selanjutnya. Dan sebagai seorang virtuoso, John harus senantiasa menyimpan semua senjatanya dalam kondisi bersih dan harus hidup di luar jaringan selama mungkin. Jangan pernah meninggalkan jejak, karena seorang virtuoso merupakan bayangan. Beberapa hari kemudian, John mendapatkan sebuah surat yang berisi kode-kode untuk dipecahkan oleh John sebagai petunjuk mengenai misi yang selanjutnya. Dia menghubungi bos yang bernama Hannibal terkait misi yang akan diambil saat ini. Hannibal pun mengatakan bahwa ini merupakan misi paling singkat yang harus diselesaikan dalam waktu 48 jam dengan resiko yang besar. Maka, misi ini pun bernilai 2 kali lipat dari harga yang biasa John dapatkan. Setelah mendapatkan informasi mengenai target, John pun langsung menyusun rencana dan memanfaatkan waktu 48 jam yang diberikan oleh Hannibal untuk mempersiapkan apapun yang dia butuhkan. Setelah menyusun rencana yang cenderung tergesa-gesa karena kehabisan waktu, akhirnya John memilih untuk menembak ban depan yang dikendarai targetnya hingga membuat dia oleng dan berakhir dengan menabrak sebuah mobil yang ada di depannya. Akan tetapi, mobil yang ditabraknya terbakar dan mengakibatkan jatuhnya satu korban yang merupakan warga sipil yang tidak berdosa. Dan ternyata John cukup depresi dengan hal tersebut. Dia pun pergi ke sebuah kuburan yang diduga merupakan tempat tinggal ayahnya di sana. Dia merenung tentang perbuatannya yang telah membunuh orang yang tidak bersalah. Dan beberapa saat kemudian, datanglah Hannibal yang langsung menenangkannya dan menceritakan sedikit tentang kisahnya dengan ayahnya John di masa lalu. Hannibal bercerita kepada John bahwa dulu dia dan ayahnya John pernah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dan alasan mereka berdua bisa hidup tanpa adanya penyesalan karena membunuh merupakan tugas mereka. Karena mereka hanya manusia yang dilatih untuk menjadi mesin pembunuh. Keesokan harinya, John kembali mendapatkan sebuah misi baru untuk membunuh seseorang yang dikenal sebagai seorang White Raves. Meski Hannibal menyarankan untuk tidak menerima ini, namun karena John sudah mengambil keputusan, maka tidak ada satupun orang yang dapat menghentikannya. Karena John hanya mendapatkan informasi berupa nama White Raves tanpa nama asli, alamat dan biodata lainnya, maka John langsung bisa menyimpulkan bahwa targetnya merupakan orang yang istimewa. Keesokan paginya, John langsung berangkat ke suatu tempat, lalu dia menepi ke sebuah pom mini untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang cukup ramah dan mencurigakan. Dan setelah selesai mengisi bensin, dia kembali melanjutkan perjalanannya sampai tiba-tiba dia kembali berhenti di sebuah restoran kecil untuk makan malam. Di sana John kembali bertemu dengan wanita yang tadi ditemuinya di pom mini, lalu dia langsung bertanya kepada wanita tersebut, yang kita panggil saja namanya itu Siti. John bertanya kepada Siti terkait sebuah nama atau tempat yang mungkin dinamai dengan White Raves. Namun, Siti hanya mengatakan tentang sungai dan arung jeram yang ada di sekitar sana. John pun memandangi orang-orang di sekitarnya. Terdapat seorang pensiunan polisi, sepasang kekasih, dan seorang deputi yang baru saja datang ke tempat tersebut. John pun memutuskan untuk menginap beberapa hari di dekat kafe sampai misinya selesai. Dan dia bertanya kepada Siti tentang penginapan yang bisa ditempati. Namun Siti hanya mengatakan bahwa hanya ada satu penginapan di sana. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, John langsung keluar dari kafe dan menunggu di mobilnya. Ternyata alasan dia pergi terlebih dahulu adalah untuk memantau pergerakan orang-orang yang tadi berada di kafe bersamanya.
Setelah cukup mengamati, John memutuskan untuk menargetkan seorang pensiunan polisi untuk menjadi korban pertamanya. Setelah mengamati pergerakan dan tempat tinggal si pensiunan, John langsung memesan sebuah kamar tepat di samping pensiunan tersebut. Karena ternyata pensiunan tersebut tinggal sendiri di sebuah penginapan yang secara kebetulan merupakan tempat tujuan dari John. Lalu ketika pria itu keluar dari kamarnya, John menyelinap dan langsung membuat sebuah ramuan untuk menurunkan tekanan darah korban. Lalu ditambah dengan obat-obatan untuk membuat si korban nyeri dada yang menyerupai serangan jantung. Setelah membuat ramuan tersebut, John menyelinap ke rumah pensiunan dan meletakkan semua ramuan di sana. Pensiunan datang ke kamarnya, dia langsung minum ramuan tersebut. Dari balik bayang-bayang, John pun datang dan menanyakan tentang White Rapist kepadanya. Namun naas, pensiunan itu keburu mati akibat efek dari obat yang diberikan oleh John. Karena faktanya, dia memiliki penyakit jantung dan sedang menunggu ajalnya tiba. John pun memanipulasi TKP hingga membuat seolah-olah pensiunan itu mati dengan alami. Setelah John pulang, Siti tiba-tiba datang ke penginapan John untuk bermalam di sana. Namun karena hal tersebut masih tabu di mata John, akhirnya dia hanya menyuruh Siti untuk beristirahat. Sedangkan John kembali ke dalam aktivitasnya untuk mendatangi pasangan yang dicurigai sebagai seorang White Rapist. Sesampainya John di rumah pasangan tersebut, John diketahui oleh yang punya rumah. Dan aksi perkelahian pun tak terelakkan lagi. Lalu setelah membunuhnya, ternyata John kembali dibuat kecewa karena orang tersebut lagi-lagi bukanlah White Rapist. Kemudian dia mengobrak-abrik rumah pasangan tersebut untuk mengacuhkan polisi dan menganggap bahwa rumah tersebut telah kerampokan oleh perampok amatir. Namun beberapa saat kemudian, deputi datang hingga membuat pelarian John semakin sulit. Namun bukan seorang virtuoso namanya jika dia tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Dan setelah berhasil keluar dari rumah pasangan tadi, John langsung mengecek mobil deputi dan mendapati sebuah mayat yang ternyata merupakan deputi yang asli. Kemudian John langsung pergi menuju mobilnya dan menunggu deputi gadungan itu pergi terlebih dahulu. Dan setelah deputi itu benar-benar pergi, John langsung pergi menemuinya di pinggir jalan dan membunuhnya. John menelpon Hannibal mengatakan bahwa misinya telah selesai. Kemudian John kembali pulang ke penginapan dan mendapati Siti tengah menunggunya. Siti bercerita tentang hilir mudik ke sana kemari sehingga benih-benih cinta mulai timbul dalam hati John terhadap Siti. Begitu juga dengan Siti yang sedari awal sudah sangat tertarik dengan John. Namun ketika Siti meminta izin untuk pulang, dia kembali ke hadapan John dengan membawa senjata di tangannya. Ternyata Siti juga merupakan seorang pembunuh bayaran sama seperti John. Namun bedanya Siti datang terlebih dahulu ke sana karena John harus berhenti di pinggir jalan. Karena keterlambatannya, Siti bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengendalikan keadaan. Kemudian dia masuk ke dalam kafe dan membunuh juru masak beserta pemilik kafe itu sendiri. Lalu untuk menghindari kecurigaan, dia langsung menyamar menjadi juru masak di sana. Dan ternyata semua orang pelanggan yang masuk ke kafe tersebut merupakan pembunuh bayaran yang hendak membunuh John. Kemudian Siti menyampaikan pesan kepada setiap orang yang hadir di sana untuk tidak menyentuh John sedikit pun. Karena ternyata John merupakan target utama Siti. John yang menyadari bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi meminta satu hal kepada Siti untuk menjaga sesuatu yang berharga di dalam kabinnya. Dan setelah pembicaraan selesai, akhirnya Siti mendaratkan tembakan tepat di kepala John hingga dia meninggal. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, and komennya biar saya semangat lagi dalam membuat konten selanjutnya.